Tuhan, betapa kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami sudah selesai dengan 2022 dan kami masuk dalam 2023. Kami memuji kebesaran-Mu dan kami mengagungkan nama-Mu Tuhan karena kami percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau tetap Allah yang baik. Dan kami tidak perlu bukti yang lain Tuhan. Kenyataan bahwa kami ada di tempat ini saat ini, dengan keberadaan kami, sudah menjadi bukti bahwa Engkau sungguh adalah Allah yang baik. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesanggupan. Terima kasih untuk kemampuan untuk menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan di 2022. Meskipun Tuhan bahkan, jika ada hal-hal yang belum kami selesaikan di 2022, kami bersyukur. Karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukannya di 2023. Dan terlepas dari apapun kata-kata orang di luar sana, kami mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun ini menjadi tahun yang lebih luar biasa di dalam hidup kami dari yang sebelum-sebelumnya. Kami mau percaya, kami mau menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Muliakan nama-Mu di tempat ini. Bertata Tuhan, bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Izinkan kami Tuhan, bakar hati dan jiwa dan roh kami Tuhan. Dengan puji-pujian yang daripada-Mu, dengan api pujian yang daripada-Mu. Untuk kami boleh mengeluarkan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Bersorak demi kemuliaan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Sungguh membawa persembahan Tuhan, korban pujian itu di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan, sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Happy New Year semuanya! Wow. Boleh nggak saya minta sesuatu? Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri saat ini. Mari kita bangkit berdiri, Saya mau minta izin dalam 10 detik ke depan. Saya mau minta 10 detik, 10 seconds of praise. Saya pengen di dalam 10 detik ke depan, saya akan hitung 10 sampai 0. Kita mau berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang membawa kita di tahun yang baru ini. Amin. 10 detik ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ragu-ragu, tepukkan tanganmu dengan kuat. Anda mau katakan haleluya, Anda mau sorakan apapun, silakan 10 detik. Oke, 10 seconds of praise. Dimulai dari sekarang. 10, 9, come on, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, we praise the Lord. Let's go. Hey!
biar malam hari ini Tuhan, di sesi pertama kami di tahun ini, we wanna sing glory, glory, glory to your name. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Biar sungguh-sungguh Tuhan di awal tahun ini kami mengagungkan nama-Mu. Kami mulai dengan Kau Tuhan. Kami mulai dengan memuji, mengagungkan nama-Mu. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Say, glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone. For you alone, the Holy One, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Say it all together, glory to God in the highest. Come on. Glory to God in the highest. For your great and matchless name. Oh, I worship you. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone, for you alone, the Holy One. Come on, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
say, oh God, we honor you. Oh God, we honor you. Be glorified and magnified. Oh God, we honor you. Oh God, we honor you. Oh God, we honor you in this place, Lord. Oh God, we honor you. Oh, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, we honor you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, we honor you. We honor you in this place, Lord. Be glorified, oh. Be glorified and magnified. This year is yours. Tahun ini milikmu, tahun ini milikmu Tuhan. Ministry ini milikmu, kami ini milikmu Tuhan. Oh, kami datang padamu, menyembah, memuji, mengagungkan nama Yesus. Oh, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang lebih berharga untuk memulai perjalanan kami sebagai ministry Tuhan di dalam Engkau, kalau bukan di dalam firman-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian penyembah-penyembah Tuhan, mari sama-sama kita keluarkan device kita angkat Alkitab kita. Kita mau buka sesi kita pada hari ini, kita mau deklarasikan kebenaran firman Tuhan. Angkat setiap device yang akan engkau gunakan untuk mendengarkan, mempelajari kebenaran firman Tuhan di tangan kananmu. Angkat tinggi-tinggi. 3, 2, 1. Ini adalah Alkitabku, ini adalah kata-kata Tuhanku. Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya dapat kulakukan. Aku dapat melakukan apapun bersama Kristus yang memberiku kekuatan. Aku adalah lebih dari pemenang, karena roh yang ada di dalamku lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Dengan yakin aku deklarasikan, pikiranku siap, hatiku terbuka. Aku tidak akan sama lagi. Aku diubahkan. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Dan kami mau kenakan selengkap senjata Allah Tuhan. Berikan pinggangan kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan. Kaki kami berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami mengenal perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru, selamat tahun 2023. I think kita harus memulai tahun ini dengan satu hal yang terutama, which is meletakkan semua yang jelek-jelek, semua yang kita, yang masih baggage yang lama dari tahun 2022, kita buang itu jauh-jauh. Dan untuk menghadapi tahun 2023 ini, mari letakkan semua harapan kita, semua impian kita, tapi juga semua ketakutan kita, semua worries kita, semua uncertainties yang ada di depan, di sepanjang tahun ini, di kakinya. Dan biar malam hari ini, semua doa kita, semua harapan kita, semuanya, itu naik ke hadapannya, bersama dupa pujian kita, dupa yang harum, supaya bisa menyenangkan hatinya. Dan saya percaya,
apapun yang kita hadapi tahun ini, kalau Tuhan beserta kita, kita nggak perlu takut sama apapun. Amen. Kalau kita nggak lupa untuk honoring the Lord tahun ini, untuk kita menempatkan Dia di tempat yang terutama, the first thing in our life, maka pasti Dia yang take care sisa-sisanya, semua yang lain, kalau Dia ada di tempat yang utama. Amin. Yang percaya lambaikan tangan, yang percaya mari kasih kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Mari ucapkan syukurmu pada Tuhan melalui ini. I don't know how to say exactly how I feel. I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way? Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Mari katakan dari hatimu. This is my desire, to pour my love on you, to pour my love on you, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love on you. I don't know how. I don't know how to say exactly how I feel. Can I begin to tell you what your love has meant? I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Oh, this is my desire, to pour my love on you, to pour my love on. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Like water upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you. Every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you till every drop is gone. I pour my love on you. Tuhan, ini cinta kami. Tuhan, ini hidup kami. Kami tidak ingin membuka tahun ini dengan yang lain kecuali dengan Engkau. Mari Tuhan berjalan dengan kami. Mari gandeng tangan kami Tuhan. Karena hanya bersama dengan Engkau kami tahu
kami akan mengakhiri tahun ini bukan dengan air mata, melainkan dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan biar Tuhan, malam hari ini kami duduk dekat kaki-Mu. Biar Tuhan, kalau kami berkata bahwa kami mencintai Engkau, biar malam hari ini Tuhan, Engkau merasakan cinta yang dari hati kami buat Engkau, kekasih hati kami. Di dalam nama yang mulia itu, nama Yesus Kristus, kekasih hati kami. Dan kita semua yang siap menerima kebenaran firman-Nya di awal tahun ini, mari kita katakan keluar dari hati kita, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Shalom. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Happy New Year Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. New Year, New Hope, New Blessing. Siapa berkata amin? Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Anak-anak yang esensial boleh, ini kok disediakan 2 kursi. Anak-anak yang esensial boleh ke sebelah, dan Bapak Ibu yang bersama dengan saya di tempat ini. Bersyukur sekali kita masih bisa bertemu ya malam hari ini ya. Saya bersyukur dengan semua ibu bapak dan anak-anak semuanya yang yang datang di sesi perdana ini, karena kita nanti ada sesi foto spesial waktu udah berakhir. Nanti anak-anak akan ke tempat ini dan kita akan foto sama-sama, nggak usah maju, penuh kalau maju. Nanti saya yang berbalik ke sebelah sana dan foto bareng sama Bapak Ibu semuanya dan anak-anak juga ya. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai seperti tema yang diberikan, yaitu this is the year of honoring the Lord ya. Mungkin terkesan tema ini biasa, makanya saya pengen cerita dulu. Kalau saya boleh cerita, sebenarnya saya mendengar Tuhan Roh Kudus memberikan tema untuk tahun ini itu, saya pas di atas pesawat terbang dari Orlando ke Washington di tanggal 18 Desember. Jadi tanggal 18 itu saya dari Orlando mau terbang ke Washington. Nah, karena di Orlando itu jalan-jalan cukup banyak, salah satunya ke Disneyland, karena ngajak cucu, ngajak Daud. Jadi jujurnya kaki saya itu, lutut saya ini udah nyut-nyutan, udah capek banget gitu rasanya. Lalu saya tanya sama Pak Gana, penerbangannya berapa lama ya dari Orlando ke Washington? Sekitar 3 jam kata Bapak. Dan saya bilang begini, oke deh saya mau coba merem gitu. Maksudnya saya jarang bisa tertidur banget, tapi ya lumayan lah gitu ya merem. Jadi Pak Gana, saya lihat Pak Gana, Daud duduk bareng yang kami bertiga, lalu Deo dan Margot di sebelah sananya berdua, ada orang lain. Tapi baru saya tuh mau istilahnya les gitu, baru gitu tidur, saya mendengar jelas suara yang berkata, this is the year of honoring the Lord. Kalau Bapak Ibu seperti saya, nggak mungkin nggak kaget. Saya betul-betul kaget dan saya sudah nggak bisa merem lagi. Udah nggak bisa, maksudnya mau gitu, saya nggak bisa. Saya berdoa bahasa roh tapi pelan-pelan karena saya lihat Pak Gana tertidur, Daud tertidur. Dan saya mulai ngobrolin bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Apa sih sejujurnya yang Tuhan itu, yang ada di hati Tuhan gitu. Kok saya tiba-tiba mendengar this is the year of honoring the Lord. Dan saya kaget ketika Tuhan Roh Kudus itu mengingatkan satu peristiwa yang baru saja saya lihat waktu saya jalan-jalan di Orlando. Seperti Bapak Ibu dan anak-anak saudara semuanya yang cukup kenal dengan keluarga kami,
pastinya Bapak Ibu dan anak-anak tahu bahwa Daud cucu saya itu kan deket banget ya sama Pak Gana. Daud memanggil opanya itu Enpa karena dulu cadel kan, grandpa nggak bisa jadi panggilnya Enpa. Dan Pak Gana juga saya lihat memang sayang banget sama Daud sejak dari Daud lahir. Mulai dari beliin Daud mainan-mainan sampai main gitu Bapak Ibu Saudara, main secara fisik. Sambil bercanda, entah itu pakai bantal, entah itu pakai mainannya, lalu perang-perangan dan sebagainya yang saya nggak pernah lakukan itu buat Daud. Pak Gana lakukan itu nggak hanya di Jakarta, tetapi kalau kami sedang perjalanan entah kemanapun, keluar kota atau keluar negeri, pasti saya kalau melihat tuh Pak Gana selalu punya waktu gitu. Di saat yang saya mungkin mami papinya di Daud udah capek, Pak Gana selalu meladeni. Main sama Daud. Bahkan kadang-kadang saya udah bilang, udahlah Daud tidur aja gitu. Nggak mau main sama Enpa, itu Pak Gana meladeni. Dan saya percaya Daud juga paham kalau Enpanya ini sangat-sangat sayang sama dia. Bahkan Daud menyebut Pak Gana itu my best friend. Ya kan? Dan juga ada sebutan lain buat Pak Gana itu katanya gini, Enpa itu pertolonganku. Pertolonganku, jadi kalau sudah dia dimarahin sama mami papinya apa gitulah ya, jadi itu pertolongannya tuh Enpanya gitu. Kalau saya tanya dia sayang enggak sama saya, ya dia mungkin enggak enak hati aja gitu kan, jadi dia juga bilang sayang sama saya, tapi sebetulnya kalau datang tuh yang dicari bukan saya, tapi opanya, Enpanya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi sekali waktu di Orlando, pas jalan-jalan, Pak Gana itu enggak menuruti kemauannya Daud untuk mau pinjem handphonenya Pak Gana. Ya enggak tahu mau untuk lihat YouTube atau untuk main game, saya kurang perhatikan ya. Tapi tiba-tiba Daud ini marah gitu. Marah dan berusaha merebut handphonenya Pak Gana. Dan di titik itu saya melihat Pak Gana itu menegur Daud secara serius. Bapak bilang kalau yang Daud lakukan itu enggak sopan. Dan itu artinya juga Daud enggak percaya kalau Enpanya ini bilang jangan, berarti ada sesuatu yang enggak baik kalau Daud tetap ngotot melakukan itu. Dan karena ketika responnya Daud itu adalah marah dan merebut, Pak Gana bilang artinya itu Daud enggak menghormati Pak Gana sebagai opanya. Padahal Bapak sudah begitu sayangnya sama Daud. Saya tuh memperhatikan Bapak Ibu Saudara, Daud mendengarkan kata-kata Enpanya ini dengan serius. Saya ngerti bahwa Daud bisa merasakan bahwa kali ini opanya sungguh-sungguh marah. Dan dia minta maaf. Saya melihat Pak Gana kembali peluk Daud. Saya melihat wajah yang amat sangat sedih di wajahnya Pak Gana, lebih dari yang lain. Dan saya kaget waktu Tuhan Roh Kudus justru ingatkan peristiwa yang ini di pesawat. Saya nggak ingat-ingat itu ya, saya pikir itu ya satu momen aja gitu di waktu kami jalan-jalan. Tapi kok Tuhan ingatkan yang itu gitu kan, banyak hal yang terjadi tapi Tuhan ingatkan yang itu. Nggak kerasa air mata saya itu netes satu-satu Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang begini, ampuni aku Tuhan. Karena aku juga seringkali aku tidak menghormati Engkau. Dengan apa? Dengan respon marah, dengan respon ngambeknya saya. Saat Engkau tidak menuruti apa yang aku minta. Saat Engkau tidak menjawab doaku, tepat seperti yang aku kehendaki. Atau juga saat aku tuh sibuk dengan banyak hal lain di pagi hari dan baru sempat duduk dekat kakimu setelah semua urusanku beres. Saya berkata begini di atas pesawat itu, Tuhan, aku seringkali take it for granted bahwa Engkau pasti memberkati aku dan memproteksi aku. Dan saya mendengar di hati saya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Roh Kudus berkata, sampaikan nak, waktunya kalian tahu menghormatiku.
Karena itulah awal segalanya. Bisa atau tidak bisanya aku memberkati kalian dan membawa kalian di dalam rencana indahku untuk kalian. Dan kalau saya boleh sharingkan malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang mungkin tidak terlalu mudah untuk bisa dimengerti, tapi saya coba untuk sharingkan. Saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara, saya tuh menangkap nada serius gitu. Waktu Roh Kudus berkata itu. Dan itulah yang saya katakan, membuat hati saya bergetar sangat. Mungkin banyak dari kita yang selama ini kita itu enggak terlalu serius memikirkan tentang yang namanya honoring the Lord. Kenapa? Karena semua kita lakuin itu sepertinya udah biasa kan ya Bapak Ibu Saudara ya. Apa itu? Doa, sate, saat teduh, mohon sesuatu. Bahkan saat Anda dan saya mengucapkan puji Tuhan. Seperti itu asal keluar aja seringkali dari mulut kita. Kenapa? Karena kita orang Kristen. Yang ngomongnya bukan alhamdulillah, ngomongnya puji Tuhan gitu. Tapi itu enggak sungguh-sungguh puji Tuhan. Enggak sungguh-sungguh praise the Lord. Enggak sungguh-sungguh haleluya. Kalau dalam bahasa Ibraninya. Ya kan? Haleluya itu puji nama, Yah itu Yahweh. Dan ketika itu sebetulnya satu ungkapan yang itu sangat precious gitu. Tapi berapa banyak ya dari kita termasuk saya. Yang kalau ngomong puji Tuhan itu udah take it for granted. Karena kita orang Kristen. Orang Kristiani ngucapnya ya, oh iya puji Tuhan gitu. Dan memang fakta yang membuat kesadaran kita tentang Tuhan itu seringkali sangat-sangat minim. Adalah juga karena gini, walaupun kita semua tahu bahwa Tuhan itu omnipresent. Apa itu omnipresent? Maha hadir. Tapi kan memang gak kelihatan. Iya bukan? Beda dengan bos-bos kita di dunia ini, atasan kita. Presiden, dosen, bos kita di kantor, guru kita. Yang memang faktanya kelihatan gitu. Sehingga mudah sekali untuk kita untuk menyadari dia itu pas hadir atau dia nggak hadir gitu. Lah kalau Tuhan walaupun disebutnya omnipresent, mata jasmani kita nggak lihat. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, honoring the Lord itu amat sangat serius. Dan saya seperti merasakan Tuhan itu sudah menunggu amat sangat lama, tetapi kita ini nggak nyadar-nyadar gitu. So tahun ini dia memberikan tema tersebut untuk kita, khususnya di HOTK Ministries. Nah pertanyaannya kan begini, seserius apa sih honoring the Lord itu ngefek gitu kalau pakai bahasa anak muda, ngaruh dalam kehidupan kita atau kepada kehidupan kita. Saya pengen coba menguraikannya di sesi perdana kita malam hari ini. Siapa dari Anda yang sungguh-sungguh kepengen ikut memahami apa sih sebetulnya ngefeknya? Kalau aku itu honoring the Lord atau aku take it for granted aja, itu ngefeknya apa? Ke kehidupan pribadi saya. Siapa pengen sungguh-sungguh tahu? Oke, beri kemuliaan buat Jesus our Lord. Ya. Nah, gini Bapak Ibu Saudara, saya pengen ajak Anda mengingat sebuah kisah yang fenomenal, yang spektakuler tentang runtuhnya tembok Yeriko. Saya pikir kita nggak perlu membaca semuanya karena ini adalah kisah yang amat populer di antara umat Kristen. Tapi kalau Anda termasuk kategori umat Kristen yang belum pernah mendengar kisah ini, ya dosamu diampuni kalau Anda malam ini mau membaca Yosua 6 ya. At least Yosua pasal 6. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya hanya mau kutipkan aja apa sih perintah Tuhan gitu kepada Yosua sebelum Tuhan menyerahkan Yeriko kepada Yosua atau kepada bangsa Israel. Ya, perintahnya aja mari kita lihat. Jadi ayat 3 sampai 4 kita lihat. Haruslah kamu mengelilingi kota itu
yakni semua prajurit, harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan yang disampaikan pada Yosua ini amat detail. Dan semuanya harus ya. Artinya Tuhan gak kasih option sama Yosua. Betul? Namun bukan hanya untuk Yosua perintah itu. Tetapi juga tadi dikatakan untuk semua prajuritnya dan juga para imam. Pastinya ini bukan hal yang mudah buat Yosua. Kenapa? Karena selain ketaatannya secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan juga meminta orang-orang di bawah kepemimpinan Yosua juga mau menaati perintah Tuhan. Seringkali kan ini yang enggak mudah. Ya. Dan kita semua yang pernah membaca kisah ini, pastinya kita tahu, yang belum pernah nanti baca sendiri ya, bahwa Yosua menaati semua perintah Tuhan itu tanpa terkecuali. Termasuk dia juga bisa mengajak para prajurit serta imam-imam bangsa Israel untuk menaati exactly seperti yang Tuhan perintahkan. Betul ya? Mudah atau enggak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal itu? Enggak mudah banget. Iya bukan? Namun kita tahu saat itu dilakukan, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 15, 16 dan 20-nya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Sama dengan hari pertama sampai hari ke-6. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Seperti saya sudah pernah khotbahkan di HOTK, bahwa tembok Yeriko itu ada yang masih ingat tebalnya berapa meter? 9. Itu sebabnya dikatakan Rahab pelacur itu bisa tinggal di tembok Yeriko. Jadi jangan pikir tembok seperti tembok kita. Ya. Sesuatu yang hampir-hampir mustahil untuk bisa dirobohkan bahkan oleh bulldozer sekalipun. Kecuali dengan bom menurut saya. Namun tembok 9 meter tersebut roboh seketika. Hanya dengan sorak-sorai para prajurit dan tiupan sangkakala para imam di hari ke-7. Ini semua terjadi karena adanya satu ketaatan mutlak. Siapa berkata amin? Ya. So yang pertama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan minta untuk kita pahami adalah menghormati Tuhan atau honoring the Lord terjadi saat kita mau percaya dan menaati Dia semustahil apapun yang Dia minta. Mengapa begitu Bu Glory? Coba kalau kita renungkan, tembok Yeriko itu roboh. Apakah hasil karena dicongkel-congkel oleh para prajurit yang gagah perkasa? Enggak. Betul? Apakah Yosua adalah seorang negosiator ulung? Sehingga dia negosiasi dengan orang-orang berpengaruh di Yeriko? Enggak juga. Artinya apa? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saat Anda dan saya mau honoring the Lord dengan menaati apapun yang Ia katakan, semua yang mustahil menjadi
urusan Dia dan bukan urusan kita untuk menjadikannya nyata di dalam hidup kita. Siapa berkata amin? Mari beri kemuliaan dulu buat Yesus Tuhan kita. Tapi kita ini kan seringkalinya ribet Bapak Ibu Saudara. Kita suka pilih-pilih. Mana perintahnya yang mau kita taati dan mana yang kita nggak mau ketaati. Dalihnya apa? Nggak masuk akal. Nggak logis. Dan saat kita, mungkin selama ini kita juga sering berkata seperti itu dan kita take it for granted aja. Ya nggak apa-apa toh. Tapi sebetulnya saat kita berkata seperti itu, kita sedang tidak menghormati Dia. Kenapa? Saat Anda dan saya bilang begini, saya nggak mau taati firman yang itu karena menurut saya itu nggak logis. Saat itu Anda tidak honoring the Lord. Kenapa? Karena kita berasa lebih pinter dari Tuhan. Betul? Kita bilang perintahmu itu nggak masuk akal. Yang masuk akal begini Tuhan. Artinya kita mau taati pikiran atau pendapat kita sendiri. Yang kita pikir itu lebih baik. Betul? Detik itu sebetulnya Anda tidak honoring the Lord. Semoga mulai malam hari ini kita ingat. Saat kita mau menaati Dia. Walaupun pikiran atau logika kita berkata nggak mungkin. Di titik itu Anda dan saya honoring the Lord. Dan sisanya urusan Dia. Siapa mau sepakat dengan Tuhan? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Yosua bisa aja berkata, hah? Tembok 9 meter? Cuman pakai cara gila kayak begini? Sorry Tuhan, aku gak siap dibully orang. Ya gak terjadi. Tuh. Tapi yang kedua saya mau mengajak Anda semua untuk melihat satu pasal persis sebelum jatuhnya tembok Yeriko. Nah, yang ini karena sedikit dan juga menurut saya yang pasal 5 ini enggak banyak orang yang tahu. Yang pasal 6 kalau enggak tahu kebangetan. Karena itu cerita fenomenal. Tapi yang pasal 5 di bagian bawah banyak orang yang belum tahu. Karena enggak banyak kita baca ya. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ini satu pasal persis satu perikop sebelum jatuhnya tembok Yeriko. Waktu Tuhan bilang gini, baca nak, saya kaget. Mari kita baca. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah pernah baca ini? Banyak yang sudah ya, anak-anak pastinya sudah. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah singkat sebelum Tuhan menyerahkan Yeriko ke tangan Yosua atau bangsa Israel? Berapa banyak dari Anda yang ke Israel beberapa kali selalu pasti diajak ke tembok Yeriko walaupun tinggal reruntuhan? Apakah Anda pernah merenungkan ini? Bapak Ibu Saudara, saat panglima bala tentara Tuhan menemui Yosua, dan saya pernah bilang di HOTK, kalau di perjanjian lama dikatakan malaikat Tuhan datang itu sebetulnya pencerminan dari Tuhan sendiri yang datang. Kalau di perjanjian lama tuh seringkali malaikat Tuhan tuh mencerminkan Tuhan sendiri. Saya pernah ngomong begitu ya. Waktu panglima bala tentara Tuhan atau malaikatnya ini datang, apa respon Yosua? Dia tanya, tadi kan kita baca, kamu kawan atau lawan? Ya kan?
Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dari The Message bunyinya begini, saya keluarkan. And then this, while Joshua was there near Jericho, he looked up and saw right in front of him a man standing, holding his drawn sword. Joshua stepped up to him and said, "Whose side are you on? Ours or our enemies?" Ini juga yang saya sering kali dapat pertanyaan dari yang konseling sama saya. Bu, Tuhan itu sebenarnya memihak saya apa memihak suami saya? Kok suami saya enak-enakan aja? Padahal saya udah bertelut terus di hadiratnya gitu ya kan. Anak-anak juga, tante, sebetulnya Tuhan itu di pihakku atau di pihak papaku sih? Yang papaku yang suka menang-menangan itu gitu ya kan. Dan malam hari ini kita semua dapat jawaban yang keren dari Tuhan. Neither I'm commander of God's army. I've just arrived. Kan jawabnya gitu kan? Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya nggak perlu tahu Tuhan ada di pihak siapa. Yang perlu Anda dan saya pastikan adalah apakah kita ada di pihaknya Tuhan atau tidak. Ya. Dan apakah kita menyadari siapa Dia? Dan apa respon kita dengan kesadaran itu? Itulah yang akan menentukan apakah tembok Yeriko Anda dan saya akan bisa runtuh atau tidak. Siapa berkata amin? Ya. So yang kedua yang Tuhan ingin Anda dan saya pahami adalah honoring the Lord adalah menyadari siapa Dia. Dan respon apa yang kita tunjukkan terhadap keberadaannya itu. Dari kisah singkat ini saat Yosua mendengar jawaban dari Tuhan, dia merespon dengan apa? Sujud menyembah dengan mukanya sampai menyentuh tanah katanya. Itu adalah penghormatan yang amat sangat, betul? Dan dia berkata, coba perhatikan, apa yang dia katakan? Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Artinya apa? Yosua siap untuk bicara atau mendengarkan Bapak Ibu Saudara? Mendengarkan, bukan berbicara. Seringkali saat Anda dan saya punya wujud doa, saat Anda dan saya mengingini sangat sesuatu dan itu didoakan terus menerus, seringkali kita meletakkan keinginan, impian kita, wujud doa kita itu di top urgent dalam hidup kita. Dan bahkan seringkali sampai itu menggeser tempatnya Tuhan. Fokus kita hanyalah Tuhan mau kabulin doaku ini atau tidak. Kita begitu sibuk berbicara dengan Tuhan setiap kali masuk dalam hadiratnya. Sampai-sampai kita tidak bisa mendengar suaranya. Kita lupa Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita sedang berhadapan ketika Anda dan saya memohon Tuhan datanglah. Dan saat dia I've just arrived, dia bilang begitu. Saat dia sungguh datang, kita tidak nyadar siapa dia. Kita kerap kali perlakukan dia, the Lord of Lords, the King of Kings, hanya seperti jongos di rumah makan. Tolong catat orderan saya ya Mas Yesus. Dan jangan salah, coba tolong ulangi pesanan saya. Di rumah makan kan Anda begitu toh. Masnya, waitersnya atau mbaknya kan disuruh ngulangin. Untuk memastikan bahwa pesanan yang Anda pesan, dia paham dan tidak salah nyatet. Yosua merespon dengan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah.
dan bertanya, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada hamba. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, jawaban Tuhan bukan instruksi A, B, C, D, E sampai Z tentang bagaimana bisa meruntuhkan tembok Yeriko dan merebut kotanya. Saya berpikir sebetulnya Yosua mungkin amat sangat menanti-nantikan itu. Betul enggak? Karena yang di dalam mindset Yosua kan sedang berpikir untuk gimana merebut Yeriko, benar enggak? Itu. Tetapi instruksi yang Yosua dapatkan apa? Adalah justru untuk melepas kasut Yosua. Betul ya? Saya enggak menambahin, enggak mengurangi. Betul? Anda bisa baca. Dengan alasannya apa? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, the place you are standing are holy. Tempat di mana kamu berdiri ini kudus Yosua, karena kamu sedang berhadapan dengan yang maha kudus. Dan Yosua melakukannya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Anda baca sendiri. Baru di pasal 6 yang tadi kita baca, Tuhan memberikan instruksi ini dan itu. Ya kan? Dari Tuhan untuk Yosua mengalahkan Yeriko. Saat seseorang honoring the Lord dengan menyadari dia, siapa dia, dan merespon dengan benar ketuhanannya, barulah instruksi-instruksi untuk mengalahkan musuh diberikannya. Banyak dari kita seringkali berkata, saya sudah doa-doa Bu, saya sudah puasa Bu. Tapi saya nggak ngerti, saya harus ngapain. Honoring the Lord. Tempatkan dia di tempat yang pertama dan utama. Bukan wujud doa Anda dan saya. Mengapa instruksi untuk mengalahkan Yeriko baru diberikan setelah instruksi untuk lepas kasutmu? Sebab tempat di mana kamu berdiri ini kudus. Mengapa? Waktu saya merenungkan ini, saya mendapat jawabannya. Karena sejujurnya hanya orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan sangat yang bisa trust kepada Tuhan dan mau melakukan apapun yang Dia perintahkan. Percuma saja Anda dan saya tahu apa kehendaknya buat Anda kalau Anda toh tidak mau menaatinya. Kita enggak mau menaatinya karena kita sebenarnya enggak sungguh-sungguh menyadari siapa dia yang memberikan perintah itu di dalam firman-Nya. Makanya Anda berani bantah. Anda berani berkata bahwa enggak masuk akal, enggak mungkin. Karena sejujurnya Anda dan saya enggak sungguh menyadari siapa dia yang memberikan perintah itu lewat firman-Nya. Coba kalau kita sungguh-sungguh sadari siapa dia. Pastinya ada rasa gentar di hati ini untuk tidak menaatinya. Itulah honoring yang sesungguhnya. Mungkin gambarannya begini, untuk yang sudah punya anak. Apakah Anda merasa putra-putri Anda ini untuk Bapak Ibu sungguh menghormati Anda saat mereka tidak percaya kepada Anda dan gak mau melakukan apapun yang Anda minta? Mungkin alasannya bisa beragam. Tapi apapun alasannya saya percaya semua orang tua akan sedih. Amin. Kalau Anda minta sesuatu dan anak Anda bilang enggak. Tapi kalau ditanya, iya aku menghormati mami papi. Tapi kalau disuruh bilang enggak. Enggak masuk akal. Enggak. Menurut aku yang lebih baik ini. Anda gimana rasanya? Itu saja kita manusia yang sangat terbatas dan tidak maha tahu pastinya. Ya.
Dan waktu saya merenungkan lebih dalam tentang honoring the Lord, ternyata Bapak Ibu Saudara, memang ini adalah hal yang amat sangat mendasar di dalam hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin selama ini miss dari perhatian kita. Kenapa? Perintah pertama dari ke-10 perintah Allah adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa itu adalah perintah yang pertama dan utama untuk kita taati. Bukan orang lain, Yesus yang ngomong, benar enggak? Inilah honoring the Lord sebetulnya. Kenapa? Anda dan saya sejujurnya tidak pernah bisa sungguh mengasihi satu pribadi yang Anda tidak hormati. Betul? Dalam hidup ini Anda sesungguhnya tidak akan pernah sungguh bisa mengasihi satu pribadi yang Anda tidak hormati. Karena jatuhnya bukan mengasihi tetapi memanfaatkan. Iya bukan? Dan Tuhan Yesus juga berkata kan tentang masalah kekhawatiran yang seringkali datang dalam hidup kita. Dia enggak kasih instruksi ABC sampai panjang supaya kita, Anda dan saya enggak khawatir. Tapi apa yang dia perintahkan? Coba kita lihat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saat Anda dan saya honoring the Lord, Anda akan menaati perintahnya. Karena saat Anda honoring the Lord, Anda dan saya akan menempatkan kerajaannya dan kebenarannya di tempat yang pertama dan utama di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus berkata, saat Anda dan saya melakukan itu, dia berkata semuanya. Semuanya berarti termasuk doa-doa Anda dan saya, betul? Permohonan, request kita, impian kita, itu kan semuanya. Bukan sekedar dikabulkan, melainkan ditambahkan kepada kita. Siapa paham? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya saya berkata di tanggal 1 Januari kemarin di dini hari yang saya buat di Instagram saya. Tahun ini Tuhan itu mau mengurusi hal-hal yang paling mendasar sebetulnya. Di dalam hubungan kita dengan dia. Honoring him. Semuanya akan beres. Semoga kita semua mau sungguh belajar di sepanjang tahun ini. Untuk honoring the Lord. Jangan take it for granted atas semua kasih dan kebaikannya yang pada akhirnya membuat kita tidak menghormatinya sangat. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saya merenungkan lebih dalam honoring the Lord, ini tuh saya di pesawat, lalu saya nggak bilang sama siapa-siapa termasuk Pak Gana. Tapi ketika saya sampai di Washington, saya pergi ke Museum of the Bible, saya menemukan sesuatu, nanti di terakhir saya akan berikan apa yang saya temukan bersama Pak Gana di Museum of the Bible di Washington DC. Lalu saya balik lagi ke New York, kami Natalan di sana dan sebagainya. Di hati saya tuh terus membawa ini di hati saya. Dan saya tiba-tiba ingat film One Night with the King. Cerita tentang Esther, ya mungkin ada yang sudah nonton, mungkin ada yang belum. Kalau belum, saya nggak tahu apakah masih ada dijual DVD-nya ya. Di HOTK Women waktu itu pernah dipasangkan film One Night with the King. Saya tiba-tiba seperti kayak diputarkan lagi film itu di hadapan saya. Saat Esther waktu itu belum menjadi ratu, belum terpilih ya. Saat Esther tuh masuk menghadap raja di dalam film tersebut. Ada satu momen Bapak Ibu Saudara di mana Raja Ahasiweros itu begitu terpesona pada Esther. Ada yang ingat enggak? Itu adalah saat Esther menyerahkan kalungnya. Kalungnya bukan seperti saya gini tapi cuma satu itu ya. Esther menyerahkan kalung yang dia pakai, dia buka. Dan dia kasih itu kepada Raja Ahasiweros. Sambil berkata begini, this is my past, my present, and my future.
And I give all to you, my king. Mengapa Raja Ahasiweros terpesona lebih daripada kecantikan Esther? Karena yang lain-lain juga banyak yang cantik. Yang masuk ke ruangannya raja. Yang one night with the king. Saya percaya. Karena lewat apa yang Esther katakan tersebut. Seolah Esther mau berkata begini. Hidupku ini aku serahkan seutuhnya kepada engkau, rajaku. Dan inilah juga sebenarnya kunci kemenangan Esther. Saat Haman di cerita itu, atau di Alkitab juga ada Haman, itu musuh bebuyutannya orang Israel, keturunan Raja Agag, ya, dan itu melambangkan iblis sebetulnya, berusaha membongkar identitas Esther sebagai bangsa Yahudi. Karena sebetulnya nama Esther itu bukan nama Yahudi, nama Yahudinya Hadassah, betul ya. Haman berusaha membongkar identitas Esther itu di hadapan Raja Ahasiweros. Tapi sebetulnya apa yang Esther lakukan tadi dengan menyerahkan my past, my present, my future kepada Raja Ahasiweros. Saat Haman mau membongkar identitasnya, Esther cukup mengingatkan raja bahwa dia memang sudah menyerahkan semuanya kepada raja. Termasuk masa lalunya, identitasnya. Betul? Apa yang saya ingin sampaikan malam ini Bapak Ibu Saudara dari perenungan saya ini. Saat Anda dan saya honoring the Lord, Anda dan saya mau menyerahkan semua masa lalu kita di tahun yang sudah lewat. Mungkin kegagalan-kegagalan Anda, pemberontakan-pemberontakan Anda, dosa-dosa yang memalukan yang pernah kita lakukan kepada Dia, Yesus, Raja kita. Dan Dia akan mengambilnya. Apapun yang iblis coba bongkar itu di tahun 2023. Kita dapat dengan tenang berkata, ya, aku sudah kasih tahu rajaku kok. Gak ada yang aku sembunyikan. Aku sudah submit seutuhnya kepada my Lord. Because I'm honoring him. Maka hukumnya yang berlaku dari firman-Nya adalah iblis harus menyingkir dari hidup Anda dan saya. Dari hidup usaha Anda dan saya. Dari hidup keluarga Anda dan saya. Dari hidup pekerjaan Anda dan saya. Siapa berkata amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Dan Tuhan yang akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk Anda dan saya yang mengasihinya sangat. Amin. Bagaimana dengan masa depan Anda? Saat Anda dan saya honoring the Lord dengan mau menaati apapun yang Dia katakan, itu artinya Anda sungguh mempercayakan masa depan Anda ke dalam tangannya. Dan Dia akan berkata kepada Anda, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apapun yang dunia ini katakan tentang 2023. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Siapa sepakat katakan amin? Siapa sepakat katakan amin? Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya belum selesai, tapi saya mau menunjukkan yang tadi saya berkata. Waktu saya pergi ke Museum of the Bible, saya itu ini kali yang kedua. Saya senang sekali datang ke, mungkin ada banyak dari ibu bapak atau beberapa dari ibu bapak yang sudah pernah ke Washington DC, tapi katanya
Kok nggak tahu ya Bu Glory kalau di situ ada Museum of the Bible ya. Semoga ada berkat Tuhan lagi bisa sampai Washington DC lagi dan ke situ. Saya ke situ untuk kedua kalinya kemarin dan saya menemukan satu tempat ini, mungkin boleh tampilkan fotonya. Saya dan Pak Gana menemukan satu tempat. Nah ini itu berisi gambar-gambarnya itu sebetulnya adalah penanggalan Bapak Ibu Saudara. Itu penanggalan dari zaman pertama mulai ditemukan yang namanya kalender sampai dengan yang kalender kita. Tapi yang keren di ujungnya ini ada kata-kata dari Kejadian 2 ayat 2, ini dari versi KJV-nya yang berkata begini. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. Kalau dalam bahasa Indonesia, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kenapa saya bilang keren? Karena ayat itu diletakkan di bawah dari kalender yang kita semua tahu, kita seringkali berkata begini, kok sekarang waktu cepat banget ya? Ini aja udah tanggal 6. Minggu depan udah deket-deket pertengahan bulan pertama di tahun ini. Dan tiba-tiba nanti waktu saya umumkan acara Imlek itu sudah bukan Januari lagi, sudah Februari. Betul? Tuhan Allah kita kalau memberi perintah itu enggak ada yang omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Ya. Tetapi dia memberikan contoh. Dia berhenti dari segala pekerjaannya pada hari ketujuh. Yang oleh bangsa Israel disebut Sabat. Untuk beristirahat, orang Yahudi mengenalnya dengan Sabat rest. Betul? Dan itu sebabnya dia memerintahkan kita umatnya untuk take a Sabat rest. Di dalam setiap weekly kita. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang menaatinya? Karena kita bilang, kalau hari Minggu kan justru cuan. Tuh. Ingat cerita saya tentang Chick-fil-A, rumah makan ayam goreng yang seperti Kentucky. Sayang Bapak Ibu, saya makan di situ, tapi sayang karena dingin, terus lapar, makan lupa foto. Tapi saya betul-betul datang ke situ, ya, ke Chick-fil-A. Yang saya bilang, dia tutup setiap hari Minggu. Tapi waktu itu saya pernah keluarkan, betul, omsetnya itu melebihi gerai-gerai ayam goreng, gerai yang lain-lain yang buka 7 hari, 24 jam bahkan. Memang benar, memang rame banget. Sayang laris dan rame banget. Ya, sayang saya lupa foto aja. Apa yang saya mau bilang? Saat kita sungguh honoring the Lord, urusan membuka tingkap langit menjadi urusan dia dan bukan urusan kita. Siapa sepakat katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Kita mau sekali lagi nyanyikan sebelum ada sesuatu nanti yang saya mau sampaikan juga, tapi kita nyanyi dulu ya. Saya yang minta lagu ini karena buat saya setiap kali menyanyikan lagu ini Tuhan mengingatkan seberapa sih Glory kamu mencintai aku. Ya. Kita mau nyanyikan dulu lagu ini. Silakan Hadi pimpin. Yes. Sama-sama kita nyanyikan ini dari dalam hati kita. Kita mau katakan sekali lagi, pour my love on you. Like all upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I don't know how to say exactly how I feel, and I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my
I think you are my dearest friend. Lord, this is my desire. Lord, this is my desire. To pour my love on you, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. Pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I'll pour my love on you. I don't know how to say exactly how I feel, and I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Oh, is there a way? Is there can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Keluarkan sungguh-sungguh dari dalam hatimu, katakan, Lord, this is mine. Lord, this is my desire. To pour my love on you. Angkat tanganmu, katakan, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I'll pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I'll pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I'll pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I'll pour my love on you. Bapak, Ibu, Saudara, Anda semua pasti tahu, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang hitam. Saat dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengusir 7 roh jahat yang membelit hidupnya selama bertahun-tahun. Dan sejak hari perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, ke depannya, Maria Magdalena honoring the Lord dengan cara mengikutinya kemanapun Yesus pergi melayani. Dan Alkitab mencatat bahwa dia juga menyupport pelayanan Tuhan dengan uangnya. Dan dia adalah satu dari 3 pribadi yang tetap ada di kaki kayu salib Tuhan Yesus selain Yohanes dan Maria ibu Yesus saat Yesus disalibkan. Dan yang lebih ajaib adalah Maria Magdalena adalah wanita dan sekaligus orang pertama yang Tuhan jumpai dan sapa secara pribadi setelah kebangkitannya. Dan bahkan Tuhan mengutusnya untuk memberitakan kabar kebangkitannya itu kepada murid-murid yang lain, supaya mereka jangan takut lagi.
Kita tahu ya cerita itu. Bapak Ibu Saudara, lewat kisah Maria Magdalena ini, kita diberitahu masa lalu kita, masa lalu Anda dan saya, yang segelap atau sehitam apapun, selama bertahun atau bahkan berpuluh tahun, bukanlah penentu masa depan kita. Masa depan kita ditentukan oleh satu keputusan yang mungkin hanya terjadi di dalam beberapa menit saja. Apa itu? Keputusan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya kemanapun Dia pergi di sepanjang sisa hidup kita. Dan Dia akan mengubah air mata Anda dan saya menjadi mata air yang memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Santo Agustinus, saya membaca di sebuah buku, Santo Agustinus berkata seperti ini. Trust the past to God's mercy, the present to God's love, and the future to God's providence. Siapa mau berkata amin? Amin. Saya mau mengajak Anda menyanyikan sekali lagi lagu ini. Setelah itu, saya mau mengajak Anda yang mau untuk kita menyerahkan masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa depan kita kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Seperti Esther yang menyerahkan my past, my present, and my future to you, my King. Kita mau serahkan kepada King of Kings dalam hidup kita. Amin. Yuk, Hadi nyanyikan dulu. I don't know how to say exactly how I feel, and I can't begin to tell you what your love has meant. I'm lost for words. Is there a way to show the passion in my heart? Can I express how truly great I think you are, my dearest friend? Lord, this is my desire, to pour my love on you, like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I pour my love like oil upon your feet, like wine for you to drink, like water from my heart. I pour my love on you. If praise is like perfume, I lavish mine on you, till every drop is gone. I pour my love on you. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda untuk mengikuti doa saya. Yang pertama kita mau menyerahkan trust the past to God's mercy. Kita mau serahkan masa lalu kita kepada belas kasih Tuhan. Ya, yuk mari kita ikuti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini masa lalu saya. ini masa lalu saya. Mungkin ada kegagalan di situ, Mungkin ada kegagalan di situ, banyak dosa-dosa saya. banyak dosa-dosa saya.
banyak pemberontakan saya. Pemberontakan saya. Tetapi malam hari ini, Tapi malam hari ini, aku mau serahkan aku mau serahkan masa laluku masa laluku kepadamu. kepadamu. Sehitam apapun, Sehitam apapun, sekotor apapun, kotor apapun, aku letakkan aku letakkan di bawah kaki kayu salibmu. di bawah kaki kayu salib. Aku tidak mau ambil lagi, Aku tidak mau ambil lagi, karena aku percaya karena aku percaya. ketika aku percaya kepadamu, Ketika aku percaya kepadamu, yang lama sudah berlalu, lalu sudah berlalu. sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku terima Aku terima kehidupanku yang baru kehidupanku yang baru di dalam Yesus Kristus di Tuhan. dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kita mau letakkan masa sekarang kita, apapun yang kita mau jalani, hari-hari kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah hari-hariku. inilah hari-hariku. Aku hanya ingin Tuhan Aku hanya ingin meletakkannya meletakkannya di dalam tangan-Mu. di dalam tangan. Mari jalan bersama aku Mari jalan bersama hari lepas hari. hari lepas hari. Jangan biarkan Jangan biarkan aku pergi sendiri. aku pergi sendiri. Aku tidak mau berjalan Aku tidak mau berjalan kalau Engkau tidak berjalan bersamaku. kalau Engkau tidak berjalan bersama. Karena aku percaya Karena aku percaya Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu. Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu. Ajari aku Tuhan Ajari aku Tuhan untuk menaati-Mu. untuk menaati Apapun yang Kau katakan, apapun yang Kau katakan. walaupun seringkali Walaupun seringkali logikaku logikaku tidak bisa menangkapnya. tidak bisa menangkapnya. Tetapi aku mau percaya Tapi aku mau percaya dan mau terus berjalan dan mau terus berjalan bersama Engkau. bersama Yesus Tuhan. Yesus. Dan kita mau serahkan masa depan kita yang seringkali mengkhawatirkan kita. Karena banyaknya ramalan, banyaknya kita mendengar berita-berita yang begitu membuat hati kita ciut. Tetapi malam hari ini kita mau letakkan masa depan kita hanya kepada Dia yang Maha Tahu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tidak pernah tahu aku tidak pernah tahu masa depanku. masa depanku. Tetapi malam ini Tapi malam ini aku memberanikan diri aku memberanikan diri meletakkan masa depanku meletakkan masa depanku dalam genggaman-Mu. dalam genggaman-Mu. Karena aku percaya Karena aku percaya Tuhan yang pernah Tuhan yang pernah menghentikan angin badai menghentikan angin di badai Danau Galilea di Danau Galilea adalah Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sama yang akan menghentikan yang akan menghentikan angin badai dalam hidupku. angin badai dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, Aku percaya Tuhan saat aku mempercayai Engkau saat aku mempercayai Engkau meletakkan masa depanku meletakkan masa depanku di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu, maka Engkau berkata maka Engkau berkata bahwa rancangan-Mu untuk aku bahwa rancangan-Mu untuk aku adalah rancangan damai sejahtera adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan dan kecelakaan. bukan rancangan kecelakaan. Dan Engkau berjanji Engkau berjanji memberikan kepadaku memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan hari depan yang penuh di harapan dalam Yesus Kristus di Tuhan. dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan aku mempercayainya Dan aku mempercayai terjadi di dalam hidupku. terjadi di dalam hidupku Semua perkataan-Mu semua perkataan ya dan amin. ya dan Aku amin. akan berjalan bersama Engkau Akan berjalan bersama dengan Engkau sampai tembok Yeriko runtuh sampai tembok Yeriko kutung. dan aku masuk Aku masuk ke tanah ke perjanjianku tanah perjanjian sampai Engkau datang sampai Engkau datang yang kedua kali yang kedua kali menjemput aku menjemput aku di awan-awan. di awan. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya katakan Amin. amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Kita mau berdoa buat persembahan kita, persembahan di awal tahun, persembahan yang terbaik, ya. Ketika seseorang mencintai Tuhan sangat, dia bahkan menumpahkan parfum yang paling mahal. Dan orang berkata, ngapain pemborosan seperti itu? Tapi Tuhan berkata, saat Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan terus diberitakan. Amin.
Mari kita satukan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu, semua perkenanan-Mu, semua berkat-Mu, semua proteksi-Mu yang begitu sempurna. Sehingga malam hari ini kami dapat berdiri di tempat ini. Kami masih boleh mengagungkan Engkau. Kami masih boleh diberi kesehatan, diberi sukacita, diberi damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan kami mau mempersembahkan yang terbaik yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang Engkau sudah berkatkan di dalam hidup kami. Biar kami memberikannya di dalam ketepatan, di dalam ketaatan, dan di dalam sukacita yang melimpah. Karena kami tahu ketika kami memberi seperti apa yang Engkau mau, dengan hati yang melimpah dengan sukacita, Engkau ditinggikan, Engkau dihormati. Dan kami percaya ketika hatimu disukakan, tingkap-tingkap langit, Engkau yang akan membukakannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan kami. Mari yang siap untuk memberikan persembahan terbaik kita di dalam sukacita, di dalam ketaatan dan ketepatan, mari katakan dengan kuat. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sambil memberikan persembahan terbaik kita, saya ingin mengumumkan minggu depan kita ada sesi lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Korintus yang kemarinnya kepotong ya. Dan tanggal 20-nya kita libur. Jadi yang minggu depan silahkan datang supaya kita bisa masih dapat belajar dari Korintus. Karena tanggal 20 libur, kenapa libur? Karena 21-nya malam Imlek. Jadi biasanya ada yang pulang kampung, ada yang sibuk-sibuk ya. Nah, lalu tanggal 27-nya ada lagi. Ya, tanggal 27 kita akan ketemu di sini. Tetapi ada yang spesial di bulan Februari. Karena kita tidak mungkin merayakan Imlek tepat di hari Imleknya, kan semua kepada keluarga masing-masing. Sehingga kita mau merayakan Imlek di tanggal 1. Itu adalah hari Rabu, karena itu adalah yang punya gawe adalah dari HOTK Women ya. Jadi dibuat seperti kalau PA Women, tetapi khusus untuk acara Imlek ini tidak hanya berlaku untuk lansia. Ya, enggak berlaku untuk lansia saja, tetapi berlaku untuk semua. Hanya begini, yang lansia itu boleh datang oma opa, ama akong, ya. Tetapi untuk yang bukan lansianya, karena ini PA Women dan di pagi hari, yang bukan lansia harus hanya women, hanya wanita, ya. Tempatnya di tempat ini. Nah, temanya apa? Temanya kalau dalam bahasa Indonesia, seluruh hidupku ada dalam genggamanmu. Nah, dalam bahasa Mandarinya nanti pas yang Imlek baru saya ucapkan. Saya belajar dulu ya. Tapi tulisannya seperti itu. Mana nanti ininya untuk PA Imlek. Ada tadi sudah untuk PA ya ini ya. Kalau dalam yang penting kan bahasa Indonesianya dulu ya. Seluruh hidupku ada dalam genggamanmu. Genggamannya Tuhan maksudnya ya. Nah, ini yang pinter-pinter bahasa Mandarin nanti disuruh mengucapkan ya. Saya nanti belajar dulu, nanti baru Imlek saya ucapkan. Ingat ya, dan kita sudah bisa mulai daftar dengan Google Form karena tempatnya di tempat ini, sehingga sepertinya harus daftar ya, supaya karena ada pembagian angpau juga untuk para lansia. Yang enggak lansia enggak dapat angpau tapi boleh datang. Tapi kalau bukan lansia hanya wanita, kalau lansia, Anda sudah lansia boleh datang walaupun laki-laki. Jelas ya? Jadi soalnya ada yang dulu dikira bahwa kalau PA Imlek itu hanya boleh untuk lansia. Yang ibu-ibunya yang bukan lansia enggak boleh datang, enggak. Ibu-ibunya tetap boleh datang karena ini sebetulnya PA Women. Tetapi karena suasana Imlek sehingga ditambah dengan ama akong gitu istilahnya, oma opa. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya. Nanti ada, saya enggak tahu apakah Bu Marta sudah siapkan Google Form-nya untuk malam hari ini yang bisa di scan seperti itu. Ya, bisa ya.
Oh iya ini, silahkan. Saya minggir dulu kalau Anda mau ini untuk register. Karena kalau tempatnya sudah nggak mencukupi akan di stop. Saya sih berpikir nggak usah pakai overflow, takutnya nanti yang ama akongnya dapat overflow di sana, berasa kok nggak ketemu ya, kok cuman lihat layar gitu ya kan gitu. Jadi sebisa mungkin saya pikir coba dulu deh di sini gitu ya. So tempatnya memang terbatas sehingga jangan tunda sampai detik-detik ya. Tetapi daftarlah dari awal. Saya rasa tema PA Imlek kita pasti ada apa-apanya. Kenapa Tuhan berikan tema seperti itu? Kalau Anda punya om, tante, kenalan yang sudah tua, ajaklah. Jangan berat mulut dan jangan berat mobil atau tangan untuk mengajak ke sini ya, pasti ada sesuatu yang akan memberkati oma opa ini, ama akong ini. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, saya rasa pengumumannya itu dulu supaya tidak terlalu bingung, dan nanti kita akan setelah kita doa, setelah semuanya nanti kita akan foto, jadi jangan pulang dulu ya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan untuk berkat penutup karena ini awal. Makanya saya seringkali ada orang bilang begini, kok Bu kok nggak bilang kalau mau ada itu. Jadi saya kalau ada itu saya datang gitu ya. Ada orang yang tujuannya ngejar berkat aja gitu ya. Tapi Tuhan pasti menghargai ibu bapak dan saudara semuanya yang selalu setia. Mari dibawa ke depan, kita mau bangkit berdiri, kita mau doa dulu buat persembahan kita. Dan setelah itu ada berkat yang dari Tuhan. Mari kita mau kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini persembahan terbaik kami untuk membuka tahun 2023. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaati apapun yang Engkau katakan, Engkau adalah bukan Tuhan yang berhutang. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan memberkati kami. Lebih dari sekedar berkat jasmani, kami percaya ada berkat-berkat rohani-Mu yang lebih dari apapun turun di dalam hidup kami. 30, 60, 100 kali ganda. Baik untuk yang memasukkan persembahan-persembahan ini, yang mentransfernya, maupun untuk HOTK Ministry. Biar apapun Tuhan yang dimasukkan di dalam kantong-kantong 5 roti 2 ikan ini, Engkau yang melipat gandakannya. Biar kerinduan hati-Mu untuk semakin banyak orang mengenal Engkau. Supaya apa yang menjadi kuotamu untuk bangsa-bangsa lain segera terpenuhi Tuhan. Kami sudah rindu untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan mari sekarang kita mau menerima berkat terbaik dari Tuhan kita. Anda semua boleh buka tangan Anda seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah di sepanjang tahun 2023 ini, kasih setia Allah Bapa, berkat terbaik Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu tinggal di dalam hidupmu malam ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan kita semua katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, kita mau foto Ibu Bapak berdiri atau duduk? Ya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai bertemu Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Hanya Kau Tuhan.